paparan sebagai pembuka ini, saya hanya ingin mengingatkan yang pertama, kalau kita menyebut atau mendengar atau menulis atau membaca nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa bersolawat. Karena dalam satu hadis Nabi Sahih, Nabi mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, apa itu al-bakhil? Orang yang kikir, pelit. Siapa sih orang yang pelit? Nah, orang yang namaku disebut di sisinya. Disebut ini bisa karena kita dengar, bisa juga karena memang kita sendiri yang berucap, atau kita tulis namanya, atau kita baca namanya ya kawan. Jadi kalau kita mendengar atau membaca atau melihat tulisan nama Nabi alaihi salatu wassalam, saudara berselawat. Karena kata Nabi al-bakhil man dzukirtu indahu, orang yang paling pelit itu adalah ketika namaku disebutkan di sisinya falam yusalli alayya, dia enggak berselawat kepadaku. Nauzubillah min mendalik. Ini stempel bakhil bukan dari ustadz, dari kiai. Stempel bakhilnya dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sallu ala nabi. Jadi kalau ada nama Nabi disebut, lagi selawat sallallahu alaihi, boleh. Sallallahu alaihi wa alihi, boleh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, boleh. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi, boleh. Atau Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi, boleh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa ashabihi, boleh. Nah, jadi jangan diributin soal bentuk selawatnya. Mau buat Nabi aja, buat Nabi dan keluarga, buat Nabi, keluarga dan sahabat, silakan ya kawan. Tapi memang lebih lengkap, lebih bagus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berselawat untuk Nabi dan keluarganya, juga untuk sahabatnya, saudara. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mendengar nama sahabat Nabi alaihi salatu wasallam disebut atau ditulis, atau kita yang tulis, atau kita baca, jangan lupa taraddi ya kawan. Apa itu taraddi? Membaca radhiyallahu anhu. Oh, ini ciri ahlus sunnah wal jamaah ya. Ahlus sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang, saudara tidak akan pernah melupakan. Kalau nyebut, nulis, dengar nama sahabat saudara, mereka radhiyallahu anhu. Ini ada dalilnya. Karena dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menceritakan tentang Al-Muhajirin dan Ansor, saudara, ayat Muhajirin dan Ansor Allah tutup dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah ridha kepada mereka, yaitu kepada Muhajirin dan Ansor, waradu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Subhanallah. Nah, kalau Allah taraddi kepada para sahabat Nabi, kenapa kita tidak ya kawan? Nah, lagi pula kalau kita taraddi kepada para sahabat Nabi, saudara, itu sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Loh, kenapa saya katakan bentuk terima kasih kita kepada mereka? Kalau nggak ada sahabat, bagaimana Quran sampai kepada kita? Kalau nggak ada sahabat, bagaimana hadis sampai kepada kita ya kawan? Emang siapa perawi Quran? Siapa perawi hadis Nabi? Perawi Al-Quran adalah sahabat Nabi, perawi hadis adalah sahabat Nabi. Saudara, laulahum, kalau tanpa mereka Al-Quran nggak sampai kepada kita. Laulas sahaba mawasala ilaina Al-Quran. Tanpa keberadaan sahabat, Al-Quran nggak bakal sampai kepada kita ya kawan. Islam ini nggak bakal sampai kepada kita. Hadis nggak bakal sampai kepada kita ya kawan. Nah, maka itu kita mesti banyak taraddi. Kalau ada pertanyaan, tapi Habib ini kan sahabat tingkatnya nggak sama, ada yang imannya tinggi, ada yang lebih rendah. Ya ikhwan, sejelek-jeleknya sahabat, serendah-rendah daripada tingkatan sahabat, tetap mereka lebih baik daripada kita semua ya ikhwan. Nah, lalu tapi Habib ini kan sahabat ada juga punya kesalahan. Ya, sahabat bukan malaikat. Betul, sahabat bukan malaikat, mereka juga punya kesalahan. Tapi kesalahan mereka tidak pantas untuk kita sebutkan. Tidak pantas untuk kita ceritakan. Jangankan sahabat ya kawan, ulama saja di zaman kita. Kalau Anda melayani seorang ulama, Anda menjadi muridnya, Anda layani, tentunya kalau Anda layani setiap hari Anda dekat dengan ulama, kan kurang lebihnya seulama Anda tahu ya kawan. Orang lain nggak tahu, tapi yang melayani kan tahu ya kawan. Ini yang melayani nggak pantas menceritakan kekurangan gurunya kepada orang lain, nggak pantas. Kenapa? Karena kelebihan si guru, keutamaan si guru, kemuliaan si guru jauh lebih tinggi, lebih hebat daripada kekurangan yang dimilikinya ya kawan. Nah, itu sikap kita kepada guru aja begitu, apalagi kepada para sahabat Nabi. Dan para ulama salaf mengingatkan, apa kata mereka? Hati-hati kata mereka. Kalau Anda ketemu ada satu kaum yang mencaci maki sahabat atau mempergunjingkan sahabat,
atau menceritakan kejelekan sahabat, sebetulnya mereka bukan sedang menyerang sahabat, sebetulnya mereka sedang menyerang Islam. Oh, bagaimana caranya? Disebutkan oleh para ulama salaf kita, kalau mereka menyerang sahabat, berarti mereka menyerang syuhudul Quran, berarti mereka menyerang syuhudul hadis. Kalau mereka menyerang sahabat, berarti mereka sedang apa? Tajrihus sahabat, berarti mereka sedang menanamkan keraguan terhadap sahabat. Kalau sahabat diragukan, berarti Al-Quran diragukan juga dong sampai kepada kita. Kalau sahabat diragukan, berarti semua hadis yang sampai kepada kita diragukan juga dong. Loh, kenapa? Perawinya meragukan. Kalau perawinya meragukan, yang dirawikan juga meragukan. Kalau sahabat diragukan, berarti Al-Quran diragukan. Kalau sahabat diragukan, hadis diragukan. Maka itu para ulama salaf mengatakan, kalau kau mendengar ada orang mempergunjingkan sahabat, mereka sedang apa? Mereka itu sedang membuat cacat saksi-saksi kita akan kebenaran Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Makanya para ulama ahlus sunnah tutup pintu. Pokoknya sahabat udah nggak boleh ada. Itu yang namanya ilmu jarah wa ta'dil nggak berlaku buat sahabat Nabi ya kawan. Al jarah wa ta'dil itu untuk tabiin, tabiin untuk sampai ke bawah. Jarah wa ta'dil itu maksudnya para ulama ahli hadis menceritakan ini satu perawi bagaimana dulu hidupnya. Oh dia soleh, oh dia zuhud, oh tapi dia hafalannya kurang, oh tapi dia begini itu namanya jarah wa ta'dil. Saudara, jadi diceritakan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu ilmu jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Para ulama ahlus sunnah mengatakan jangan coba-coba menerapkan ilmu jarah wa ta'dil kepada para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Karena begitu kita buka pintu jarah wa ta'dil buat sahabat, nanti akan banyak sahabat saudara oleh orang-orang yang hatinya memang di dalamnya ada ghil, ada noda hitam kebencian. Mereka jadi alasan untuk menanjangi segala kesalahan para sahabat Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi kalau kita dengar nama sahabat disebut saudara baca radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita dengar sahabat Nabi yang perempuan disebut saudara sebut radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah ar-Ridha radhiyallahu anha. Baca. Saudara, begitu juga kepada keluarga Nabi yang juga merupakan para sahabat Nabi. Seperti Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Baca. Kalau nama-nama mereka disebutkan radhiyallahu anhum. Nah, inilah ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk setiap hari Jumat. Khatib biasanya ini saya cerita ahlus sunnah nih udah menjadi tradisi. Kalau khutbah Jumat yang kedua sebelum habis biasanya mereka sebut apa? Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum. Jawab ya ikhwan. Walaupun kita lagi sholat Jumat, nama Nabi disebut jawab sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat disebut radhiyallahu anhu. Nah mudah-mudahan dengan demikian saudara itu menjadi penyebab terbukanya hati kita, tercerahnya pikiran kita dan selamatnya akidah kita insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.